Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss? Miss doakan pagi hari ini abang dan kakak dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Abang dan kakak bertemu lagi dengan Miss Ajijah. Kita akan belajar tema 3, subtema 3 tentang perubahan wujud benda. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa bersama dulu yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalam mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke abang dan kakak, nah kalau begitu kita akan mulai pembelajaran kita ya. Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, agar abang dan kakak dapat mengetahui unsur rupa dalam karya dekoratif. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Abang dan kakak masih ingat nggak pelajaran kita yang telah lalu? Iya, kita kemarin sudah belajar tentang benda, gas, lalu kegunaan ya, alat-alat untuk menimbang ya, dan bentuk-bentuk timbangannya. Lalu kita sudah menyelesaikan soal satuan berat ya. Nah, dan sudah belajar tentang manfaat dari gotong royong dan hidup sederhana. Oke abang dan kakak, kita mulai ya pembelajaran kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, seperti yang sudah Miss jelaskan kemarin, bahwasanya wujud benda itu kan ada 3, ada padat, ada cair, dan juga gas. Nah, wujud benda itu dapat mengalami perubahan wujud apabila dipanaskan dan juga didinginkan dengan suhu tertentu. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Oke, berarti kita hari ini akan belajar tentang apa ya kira-kira. Nah, abang dan kakak tahu nggak gambar 1 dan gambar 2 ini apa ya kira-kira yang terjadi pada mereka pada gambar ini? Ya, benar sekali. Terlihat di gambar ini bahwasanya ada es yang sedang mencair ya. Berarti hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud mencair. Mencair itu sama dengan meleleh atau melebur, yang mana artinya adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Nih, benda yang dari padat menjadi cair. Contohnya ya, ada es batu yang dibiarkan di suhu ruangan ya, maka dia akan lama-kelamaan menjadi cair. Sama kayak es krim ini. Kalau abang dan kakak lagi minum es krim ya, abang kakak pegang, kalau nggak diminum ya, kalau nggak dijilat-jilat, lama-lama dia akan mencair. Nah, lalu apalagi Miss? Contohnya ada coklat dan juga lilin yang meleleh saat terbakar. Nah, es mencair jika suhunya itu mencapai 0 derajat Celcius. Besi juga dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Oke, abang dan kakak sudah paham dong ya, apa itu mencair dan apa-apa saja contohnya. Nah, lalu sekarang kita akan mengerjakan soal latihan matematika satuan berat. Ada 2 contoh soal ya abang dan kakak. Yang pertama adalah Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian jeruk medan dipakai untuk campuran es buah. Jeruk yang tersisa 530 gram. Berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah? Maaf ya. Oke, ini berarti kan tadi si Lani itu membeli 750 gram jeruk medan ya, kemudian jeruk medan itu yang tersisa dari 750 karena dipakai
Jadi 530. Berarti ini karena satuannya sama ya, sudah gram ya, maka nggak usah kita turunkan atau kita naikkan. Berarti ini dikurangi 750 dikurang 530 ya, ini jalan ke bawah ya abang dan kakak. Kalau lebih mudahnya cara ngurangkannya berarti 0 kurang 0 hasilnya 0. 5 kurang 3, kamu punya 5 nih, dikurang 3. Iya benar 2. 7 kurang 5, iya 2 juga. Berarti jawabannya adalah 220 gram. Nah itu adalah ya jumlah jeruk medan yang sisanya untuk membuat es buah tersebut. Nah kalau nomor 2, untuk campuran es buahnya, Lani membeli 6 kantong leci. Setiap kantong berisi 250 gram. Berapa gram berat seluruh leci yang dibeli Lani? Kira-kira diapain? Ditambah, dikurang, dikali, ayo, atau dibagi? Iya, jawabannya adalah harus kita kalikan. Nah, berarti di sini 250 kita kali 6. Karena kan dia nanya berapa berat seluruh leci yang dibeli si Lani ya. Karena dia beli sebanyak 6 kantong yang masing-masing setiap kantong itu beratnya itu 250. Berarti 6 dikali 0 hasilnya 0. 6 kali 5, ayo siapa yang sudah hafal kali-kali 5 atau kali-kali 6? Iya benar 30 ya nak. Kalau 30 yang kita tulis satuannya 0, 3-nya kita simpan, taruh di atas supaya abang dan kakak tidak lupa. Lalu 6 dikali 2, 6 kali 1, 6, 6 kali 2, 2, 12. 12 ditambah 3, jawabannya 5, 15. Berarti ini sudah satuannya gram ya. Kalau gini kita baca 1500 gram. 1500 gram ini sama dengan 1 kilo ya, lebih 500 gram atau 1,5 kilo. Paham ya abang dan kakak? Mudah kan ngerjakannya? Oke, kita lanjut ya. Lalu kita akan belajar tentang karya seni. Kita akan belajar tentang karya seni dekoratif. Abang dan kakak bisa lihat gambar ini. Ini adalah salah satu contoh gambar karya seni dekoratif ya. Karya seni ini ya, dia bisa abang dan lihat full color ya, banyak warna, serta dia banyak bentuk dan juga banyak garis ya kan. Nah, karya seni dekoratif itu adalah karya seni manusia yang menggabungkan media, titik, garis, bentuk, dan warna menjadi sebuah karya baru. Ada beragam warna, diantaranya warna primer, yaitu merah, kuning, dan juga biru. Itu adalah warna primer ya nak, merah, kuning, biru. Banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Lalu garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Nah, lalu dari bentuk, tadi Miss Ada menyebutkan bentuknya ya abang dan kakak. Nah, dari bentuknya ya, bentuk itu juga bermacam-macam. Di antaranya ada bulat, ada bentuk persegi, ada bentuk tidak beraturan, dan lain sebagainya. Nah, dari yang abang buat misalnya karya seni apapun itu terdiri dari ini ya nak, ada warnanya, ada garisnya, dan juga ada bentuknya. Oke. Nah, lalu hari ini kita akan belajar lagi. Setelah kita belajar tentang mencair, kita belajar membeku. Nah, membeku itu adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat. Contohnya, air yang kamu letakkan di dalam kulkas dan menjadi es. Lalu ada contoh agar-agar yang dimasak ya. Pertama, agar-agar itu kan dia cair karena lalu kalau udah kita masak dia menjadi mengeras atau membeku ya.
dan lilin yang kembali membeku setelah meleleh ya. Kalau kamu pasang lilin, coba kamu perhatikan, nanti dia akan meleleh kan. Lelehannya itu ke bawah kan, setelah dia keras ya, kering, maka dia yang tadi sudah meleleh jadi membeku lagi ya kan, jadi lilin lagi. Nah, ini air es. Kalau abang dan kakak mau buat percobaan, coba abang dan kakak bekukan ya benda cair, air, abang dan kakak masukkan ke dalam freezer, lalu tunggu beberapa jam, maka benda cair tadi berubah. Itulah namanya membeku ya nak. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan menjadi ilmu yang berkah untuk abang dan kakak ya. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.